Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil amin wa rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na ya Allah fima 'allamtana ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang Bapak muliakan para asatidzat, yang saya hormati Kepala Sekolah SMP SMA Islam Darut Taufiq, tidak ketinggalan para dewan guru yang Bapak cintai, yang alhamdulillah pada hari ini kita bersama-sama memperingati terakhir acara peringatan Isra Mi'raj lewat kegiatan lomba-lomba yang alhamdulillah titik akhirnya pada hari Sabtu hari ini. Alhamdulillah. Apa yang harus kita petik dari hikmah peringatan Isra Mi'raj ini? Kita tahu bahwa Isra ini perjalanan Nabi kita Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, perjalanan malam. Itu artinya Isra. Tapi kalau santri berangkat dari pondok menuju lombang orang lain tujuan ngambil ikan batur, maka itu mah ngaranna sero. Ya, kalau santri berangkat dari pondok malam-malam nyari ikan, itu namanya sero, nyorokan segala, peting-peting, ngusep segala, eta mah ngaranna sero. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa banyak yang penemuan atau yang ditemukan oleh Kangjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang semua itu adalah merupakan pelajaran bagi kita umatnya. Bapak tidak ingin menceritakan tentang apa yang ditemukan oleh Rasul selama perjalanan Isra wal Mi'raj. Mi'raj artinya apa? Naiknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Aqsa ke Mustawan. Naiknya Rasulullah dari Masjidil Aqsa ke Mustawan, ke Sidratil Muntaha. Jadi Sidratil Muntaha itu tidak ada lagi kesananya kecuali Arsy kesana lagi, itu namanya Sidratil Muntaha. Paling ujung, alam yang paling ujung, itu namanya Sidratil Muntaha. Rasulullah SAW tepat pada tanggal 27 Rajab mendapat undangan kehormatan dari Allah Subhanahu. Penghormatan berarti Rasulullah bukan orang biasa, bahkan melampaui kemuliaannya, penghormatannya dari nabi-nabi dan rasul yang lain. Semuanya mulia, nabi dan rasul, yang wajib kita imani adanya. Tapi Rasulullah SAW mendapat penghormatan, langsung diundang, dipanggil ke istananya Allah Subhanahu wa Ta'ala di Sidratil Muntaha. Singkat cerita, apa yang didapat oleh Rasulullah ya dari hasil undangan kehormatan ini? Kita tahu bahwa oleh-oleh
sholat. Kenapa bukan puasa? Kenapa bukan haji? Ini pertanyaan. Karena inna sholata as-sholatu imaduddin, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sholat, karena sholat ini adalah tiangnya agama, pohonnya agama, supaya kita nanti selamat ketika pulang, selamat nyukang di Siratal Mustaqim. Kenapa sholat? Karena semua tertumpu di dalam sholat. Aturan-aturan agama. Ada berapa rukun agama? Ada 3. Pertama apa? Pertama Islam. Kedua, ketiga, rukun Islam ada berapa? Pertama, kedua, ketiga, 4, 5. Kalau puasa, ya, baik di rumah, di perjalanan, sudah nyampe ke Mekah, kawasa, artinya tidak ada halangan, harungan apa-apa, lancar-lancar saja. Ini kalau puasa harus kita naik haji. Berarti udah puasa, uang banyak, ya, kemampuan juga ada, badan sehat. Maka di dalam sholat, ya, di dalam sholat ini ada 5 rukun tadi. Pertama, syahadat. Apa artinya syahadat? Iman kepada Allah Ta'ala. Iman kepada Allah dulu kita mau melaksanakan sholat, supaya sholat kita tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang ketika sholat tujuannya atau pikirannya ingat ke pasar. Ada yang begitu. Berarti ini tidak ada iman. Sholat karena malu terhadap teman. Berarti ini santri yang tidak ada iman. Sholatnya bukan karena Allah. Sholat kalau ada orang, nggak ada orang nggak sholat. Berarti santri yang kurang iman. Iman ini adalah selalu kita rasa diawasi oleh Allah, rasa dilihat oleh Allah, di mana saja kita berada, sholat nggak sholat, rasa dilihat, rasa diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, rasa didengar bisikan-bisikan hati kita, apalagi yang keluar dari mulut. Maka dengan iman inilah kita harus percaya adanya Allah yang selalu mengawasi kita. Rukunya kita, takbirnya kita didengar, dilihat, isi hati kita diketahui. Makanya sholat perlu khusyuk. Ya, bagaimana cara khusyuk ini? Ya, pelajaran juga buat kalian. Bagaimana caranya? Karena kalian ini pemula, ya, pemula, sehingga dengan cara khusyuk, mulut baca, hati ngikuti arti yang apa yang kita baca, yang mulut baca. Mulut baca tujuannya nungtun hati. Allahu Akbar. Ya, setelah niat sholat, takbir, Allah. Di dalam hati ikuti bahwa Allah yang maha besar, sehingga pikiran kita, iman kita tidak liar. Banyak santri mungkin, ya, Bapak juga pengalaman jadi santri, soalnya ketika Allahu Akbar ingat timbal, Allahu Akbar ingat pulang. Nah, ini adalah santri yang belum iman.
Siap beriman kepada Allah? Ya. Iman artinya rasa dilihat, rasa diketahui. Ini hasil oleh-oleh Isra Mi'rajnya Rasulullah. Makanya sangat penting sekali yang diberikan oleh Allah oleh-oleh kepada Kanjeng Rasul untuk umatnya. Ini adalah sholat, bukan yang lain-lain. Karena terkandung di dalam sholat ini penting luar biasa apa yang sudah diucapkan tadi dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. As-sholatu imaduddin. Wa man aqamaha faqad aqamat wa man tarakaha faqad hadamat. Kok sepi? Hei. Kok sepi? Ya. Siapa orang yang menjalankan sholat, maka agama akan kuat. Ya. Siapa orang yang tidak sholat, agama akan hancur. Jadi maju mundurnya agama tergantung kita santri khususnya menjalani sholat dengan disertai iman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah inilah sholat yang dibebankan kepada kita dari hasil Isra Mi'rajnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau sholat kita didasari dengan iman, sampai salam kita selalu kebayang Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Karena dari rukun agama tadi yang 3 ada yang namanya ihsan. Apa artinya ihsan? Anta'budaka annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu. Kok diem aja, ramai dong jawab, ya. Anta'budaka annaka tarahu. Kita sholat nyembah Allah Ta'ala, ya. Harus merasa melihat adanya Allah. Kelihatan oleh mata batin kita di tempat sujud ada Allah, di depan kita ada Allah. Sehingga kita rasa takut sama Allah, rasa malu karena banyaknya pemberian nikmat kepada kita. Nikmat mata, nikmat mulut bisa ngomong, telinga bisa mendengar, kaki bisa megang, tangan bisa megang, kaki bisa jalan membawa tubuh. Ini nikmat dari Allah Ta'ala tanpa dipesan sama kita. Apa ada yang pernah pesan orang tua kita, tolong ya Allah jadikan anak saya ini sempurna, ada mata, ada hidung, ada mulut? Ada yang pesan sebelum kita lahir? Kita bukan pesanan orang tua, tapi itu adalah rahmat dari Allah, kasih sayang dari Allah. Maka patut kita bersyukur kepada Allah dengan cara menjalankan sholat. Ini oleh-oleh dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk umat Kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya kita mendapat rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kita tidak panjang lebar, ya, karena masih banyak acara yang lain, keburu panas menyengat, ya. Maka hikmah sholat ini adalah inna sholata tanha anil faksha'i wal munkar. Hikmah sholat ini untuk nyegah kemungkaran, kekejian. Apa itu kemungkaran? Pacaran umpamanya. Berarti kalau santri masih pacaran, sholatnya belum sah. Karena inna sholata tanha anil faksha'i wal. Kalau santri masih ngambil cupat copet, punya hak orang lain, itu sholatnya belum diterima, belum sah. Kalau santri umpamanya masih bully-bully terhadap temannya, ngejek, ngahina, berarti sholatnya tidak diterima. Hati-hati, ya. Sholat ini harus benar-benar menjaga seluruh panca indera kita yang 5. Mata, mulut, telinga, tangan, kaki, jaga semua. Ini artinya inna sholata tanha anil faksha'i wal munkar. Sholat
yang bisa nyegah seluruh anggota tubuh dari kemungkaran, dari kekejian, termasuk jahil. Jahil. Nah, kalau kita masih jahil, masih marah, masih menghina teman, menghina orang lain, maka bisa dilihat sholatnya belum diterima. Nasib sholat yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala neraka jahanam. Mau masuk neraka jahanam? Ini hikmah dari Isra Mi'raj Rasulullah SAW yang akan menyelamatkan kita kalau sholatnya baik. Kalau sholatnya didasari dengan iman. Ya, nah seperti itulah artinya sholat. Kalau kita masih menghina, siap memperbaiki mulut, tidak bully, tidak menghina, siap? Biar sholat kita diterima. Siap menghilangkan penyakit hati, buruk sangka, marah, dendam dan lain sebagainya terhadap teman-teman. Siap. Kalau kita ingin diterima hamba Allah, jangan sampai jadi hamba setan. Ya, apa ada hamba setan? Ada. Sebaliknya dari hamba Allah. Hamba setan itu selalu mengikuti keinginan nafsu. Ya, nafsu. Bully, marah, dendam, sirik pidik, jahil. Itu keinginan setan. Nah, kalau kita mengikuti keinginan setan berarti kita jadi hamba setan. Wa na'udzubillah. Tuh, jadi ini baru sholat syariat, sholat tubuh, gerakan tubuh, takbir, Allahu Akbar. Ya, ini tujuan untuk tanha anil fahsya, iman kepada Allah. Tidak ada yang maha besar terkecuali Allah. Kita ini kecil sekali dan tidak ada daya dan upaya dan kekuatan. La haula wala quwata illa billah. Ini arti sholat. Ya, paham ini semua anak-anak bapak semua? Perhatikan ya, perbaiki dulu sholatnya. Ya, semua akan baik. Kalau sholatnya baik, semua tingkah laku yang kita lakukan oleh tubuh kita ini semuanya akan baik, ucapannya baik. Karena di dalam sholat tidak boleh berkata-kata selain yang ditentukan oleh Allah Ta'ala. Nah, kalau kita mengatakan selain aturan sholat di dalam sholat, batal nggak sholatnya? Batal. Ketika sholat, ya, baca Fatihah, ucapan mulut, ada yang lewat nanya, Min mau kemana Min? Batal nggak? Batal. Maka kita harus selalu mengikuti aturan Allah dari wujud sholat yang kita lakukan. Jangan mengatakan yang dilarang oleh Allah di keseharian kita, di dalam pergaulan sesama santri. Ya, jangan berkata-kata di luar aturan Allah. La yatakallamuna illa man adzina lahur rahman wa qala shawaba. Jangan berkata-kata terkecuali kata-kata yang dibolehkan, yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selalu kalau berkata benar perkataannya. Jangan sampai menghina teman, mencaci maki teman, marah sama teman. Ya, jangan. Wujudkan sholat kita yang sebenarnya sholat, supaya sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita mendapat rahmat menjadi santri yang soleh dan solehah. Selamatlah kita nanti ketika pulang ke alam akhirat, ke alam akhir hidup kita. Jelas. Ada lagi
naik kalau sudah beres sholat syariat, kita tingkatkan ke sholat hakikat. Apa sholat hakikat? Inna sholata lidzikri. Kata Allah Ta'ala, sholat itu untuk mengingatku. Kalian diperintah sholat dari hasil oleh-oleh. Isra Mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini harus selalu mengingat Inna sholata lidzikri. Sholat itu untuk mengingat Allah. Jangan ingat kepada rumah, ingat kepada pakaian, ingat kepada macam-macam. Ya, inna sholata lidzikri. Selalu kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah, sholat itu selalu untuk mengingatku. Kemana saja kita pergi, di mana saja kita berada, lagi apa saja kita lakukan, ini harus selalu ingat kepada Allah. Ini hakikat sholat. Ingat kepada Allah. Rasa diawasi oleh Allah, rasa didengar ucapan kita, sehingga kita tidak ngomong-ngomong yang tidak dibolehkan oleh Allah. Tolol, goblok, nggak ada lagi tuh. Ya, ini wujud nyata dari sholat yang benar. Jelas? Jangan ada lagi ya buli-buli, ya jahil, marah di antara kita, apalagi main judi. Judi di dalam pondok dengan cara judi cupang, haram nggak tuh? Ini kan gak bina-bina, jauh sekali ini meleset dari sholatnya. Di pondok pesantren yang ngadu cupang. Astagfirullahaladzim. Yang akhirnya akan timbul malapetaka. Ini gara-gara sholatnya tidak benar. Maka sekarang lakukan sholat dari hasil oleh Isra Mi'raj Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, supaya kita selamat aman dari bahaya-bahaya dunia dan akhirat. Karena Rasulullah datang ke muka bumi ini, ke dunia ini untuk menjadikan rahmatan lil alamin. Siap mengikuti ajaran Nabi Muhammad? Ya, siap selalu sholat yang baik. Jangan sampai ya ini artinya hasil sholat. Selalu ingat kepada Allah. Mau makan, bismillah. Mau tidur, bismillah. Mau minum, bismillah. Mau duduk, bismillah. Mau apa saja, bismillah. Selalu ingat kepada Allah. Ini buahnya sholat. Ya, itu Bapak mengumpamakan sholat itu imaduddin, pohonnya agama. Buahnya kita mau belajar, bismillahirrahmanirrahim. Mau masjid, mau masuk masjid, ya bismillah. Masya Allah, selalu bismillah. Ingat kepada Allah. Ya, kalau kita berbuat tidak baik, ingat, takut sama siksaan Allah Ta'ala. Siap ini semua dari hasil peringatan Isra Mi'raj. Mudah-mudahan kita ambil hikmahnya menjadi sholat yang baik. Sholatnya baik, pasti tingkah lakunya baik. Tingkah laku yang baik, pasti orang yang baik. Ya, menjadi anak yang soleh dan soleha. Ini adalah persiapan oleh-oleh dari pondok pesantren untuk pulang, sehingga pulang nanti selesai studi belajar di pondok pesantren menjadi anak yang soleh dan soleha, berguna untuk bangsa dan negara, berguna untuk masyarakat. Ya, siapkan diri kalian ini. Ya, baik, perbaiki sholat yang belum baik supaya sholat kita diterima, sehingga bukti diterimanya sholat kita bisa menjaga seluruh anggota tubuh dari maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dilihat kalau di antara anak-anak Babah ini yang sholatnya baik, hidup, ya kelihatannya tenang, tentram, nikmat, kelihatan wajahnya juga kelihatan, karena wajah itu alamat dari batinnya. Batinnya ruwet, pengen pulang, mengkerut wajahnya juga, acak-acakan, perlu disisir.
ya wajahnya acak-acakan. Masya Allah. Maka kita harus benar-benar istiqomah di pondok ini sehingga pulang nanti mendapat apa yang kita harapkan. Kalian datang ke pondok nyari apa? Pulang mau bawa apa? Bukan tikar busuk ya, bukan lemari jubred ya. Jadi yang akan kalian bawa adalah ilmu. Makanya sungguh-sungguh belajar ilmu ya. Jangan sampai mengganggu teman-teman sehingga membuat tidak betah terhadap teman karena